statistik parametrik one sample t-test. Disusun oleh kelompok 1, Eliandri, Lita Ripiani, Lucrecia Veronica, Santi Indriawati, Serly Yanis, Sri Ekowati, dan Minanti Wahyu. One sample t-test merupakan salah satu uji parametrik dengan prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi atau opini. Syarat pengujian: 1. Data merupakan data kuantitatif. 2. Jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. 3. Sampel yang dipilih dari populasi harus bersifat random. 4. Varian dari sampel dan populasi bersifat homogen. 5. Memenuhi asumsi distribusi normal. Keunggulan: 1. Digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. 2. Dapat digunakan untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif, yakni mendeskriptifkan suatu data dalam bentuk angka. Kelemahannya: 1. Populasi harus memiliki varian yang sama. 2. Dalam analisis varian, ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan harus dilakukan uji normalitas. Berikut adalah contoh soal. Bidan memiliki asumsi bahwa rata-rata berat badan lahir bayi pada bulan Januari di BPS adalah sebesar 3.000 gram. Pada bulan Januari, terdapat 15 bayi baru lahir dengan berat badan sebagai berikut. 1. 3.000 gram. 2. 2.750 gram. 3. 3.000 gram. 4. 3.500 gram. 5. 3.200 gram. 6. 2.800 gram. 7. 2.950 gram. 8. 3.000 gram. 9. 3.200 gram. 10. 3.100 gram. 11. 3.300 gram. 12. 2.950 gram. 13. 3.100 gram. 14. 2.900 gram, dan 15. 3.100 gram. Dengan nilai angka alfa 5%. Selanjutnya, contoh pengerjaan soal dengan menggunakan uji one sample t-test. Pertama, salin soal dalam bentuk tabel ke Excel, kemudian di-save agar mudah dicari filenya. Selanjutnya, kita buka SPSS. Lalu kita ke variable view. Kemudian, untuk memasukkan data soal
yang sudah kita simpan dalam Excel, kita ke File, Open, kemudian klik Data, kemudian ke File of Type, klik tanda panah sebelah kanan ke bawah dan cari program Excel. Lalu kita bisa mencari data yang sudah kita simpan dalam program Excel. Klik Open, kita klik OK. Secara otomatis akan muncul data yang sudah kita simpan dalam Excel tadi. Langsung masuk ke variable view, kemudian kita ke measure dan kita rubah menjadi scale. Setelah itu kita ke data view, langsung kita buka analyze, klik compare means, lalu klik one sample t-test. Setelah itu akan muncul data seperti ini. Kemudian kita akan pindahkan berat badan bayi dalam gram dari kotak sebelah kiri ke kotak sebelah kanan tes variabel dengan cara di bold terlebih dahulu, kemudian kita klik tanda panah yang ada di tengah. Klik, kemudian akan terpindah ke dalam kotak tes variabel. Lalu kita klik untuk tes value, kita ketik 3000. Mengapa 3000 gram? Karena nilai rata-rata berat badan bayi lahir sebesar 3000 gram. Dan jangan lupa kita klik option. Lalu akan muncul data seperti ini. Pada confidence interval tampak angka 95%. Mengapa 95%? Karena dari soal disebutkan alpha 5%. Alpha adalah tingkat kesalahan, sedangkan confidence interval adalah tingkat kepercayaan. Lalu lanjut kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul hasil pengujian t-test one sample seperti ini. Dasar pengambilan keputusan pertama berdasarkan nilai signifikan SPSS, di mana jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05 maka HO ditolak. Sedangkan jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05 maka HO diterima. Kedua, berdasarkan perbandingan T-hitung dengan T-tabel, di mana jika nilai T-hitung kurang dari T-tabel, maka HO ditolak. Sedangkan jika nilai T-hitung lebih dari T-tabel, maka HO diterima. Jadi, HO adalah nilai rata-rata berat badan bayi lahir pada bulan Januari sama dengan 3000 gram, sedangkan HA adalah nilai rata-rata berat badan bayi lahir pada bulan Januari tidak sama dengan 3000 gram. Jadi, dari hasil berdasarkan data, 1 didapatkan nilai signifikan adalah 0,274, di mana nilai signifikan two-tailed berarti kurang dari 0,05. Jadi
HO ditolak karena 0,274 lebih dari 0,05. Kedua, membandingkan T-hitung dengan T-table, di mana untuk mengetahui nilai T-table, maka dapat diketahui dari nilai alfa, yaitu 5% atau sama dengan 0,05, dan kita tarik garis dengan nilai DF, yaitu jumlah populasi dikurang 1, di mana nilai populasi dalam data terdapat 15. Jadi dikurang 1, hasilnya 14. Maka setelah ditarik garis dari nilai alfa 0,05 dan DF 14, didapatkan nilai T-table yaitu 1,761. Maka T-hitung kurang dari T-table. Jadi 1,139 kurang dari 1,761. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS bahwa berat badan bayi lahir pada bulan Januari di BPS tidak sama dengan 3.000 gram atau HO ditolak. Demikian contoh soal pengujian one sample T-test. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.